Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rizky Triandani, teman lo dalam berbenah bersama dengan Kevin Indarto. Dan kalian sedang mendengarkan podcast Berbenah. Nah, seperti episode-episode sebelumnya ya, di podcast sebelah teman, gue dan Kevin gak akan ngobrol berdua doang. Kita bakal ngajak teman-teman kita, entah itu dari circle gue maupun dari circle Kevin. Dan di episode kali ini, kebetulan yang bakal ngobrol bareng kita tuh dari circle-nya Kevin. Jadi siapa nih? Kita bakal ngobrol sama siapa nih, Vin? Ini Ki, ada tamu spesial nih Ki kali ini Ki. Dari circle pertemanan kerjaku nih Ki. Ya, coba kita sapa dulu ya. Halo Dina. Halo Kevin, halo Iki. Halo Dina, salam kenal ya. Walaupun udah kenal sih tadi. Salam kenal juga. Ya, Dina apa kabar? Baik. Kamu apa kabar? Kevin apa kabar? Baik ya. Basi banget ya. Basa-basi sekali ya. Kenal. Iya. Zaman-zaman sekarang apa kabar itu tuh sesuatu yang cukup penting loh. Maksudnya ya kita tahu kan minggu lalu kabarnya sehat, minggu selanjutnya tiba-tiba dia kena apa gitu. Jadi menurutku kalau sekarang benar. apa kabar itu cukup penting ya artinya. Kalau untuk sekarang ya benar. Iya. Benar. Baik sih Din, tapi hati ini yang sakit Din. Waduh. Salah hati kayaknya lu curhat ke tempat lain aja deh, Vin. Hati aku kena corona nih gitu. Aduh. Jangan sampai deh. Oh ya, ngomongin soal kabar tadi Dina, ya gue setuju soal kabar ini sangat penting ya nanyain kabar, karena kayak kata Dina tadi minggu lalu masih sehat-sehat, iya apalagi pandemi sekarang kan. Yang gue lihat tuh kayaknya ada yang awal bulan masih sehat, masih nge-tweet segala macam, tiba-tiba benar di komen-komennya tuh, di threadnya tuh udah ya setelah berpulang segala macam. Dan tadi aku nonton di CNBC tuh Ki, jumlah kasus harian nyampe rekor lagi tuh 47.000 kasus loh per hari. Makanya menanyakan kabar ke orang-orang terdekat itu cukup penting ya untuk sekarang-sekarang apalagi ini. Iya, benar. Benar banget. Ya, soal pandemi ini lagi rame banget dibahas di mana-mana. Banyak kabar duka yang datang gitu ya. Banyak yang lagi sakit, banyak yang lagi berjuang. Ya semoga aja buat siapapun yang sedang berjuang, sakitnya diangkat. Dan buat saudara-saudara yang ditinggal sama orang tersayangnya, semoga diberi ketabahan gitu ya. Amin banget. Ya. Nah, pandemi ini tentu kalau gua jujur pandemi ini ya sangat-sangat menguras mental dan fisik gitu ya. Dan ekonomi apalagi gitu. Nah, ngomongin soal kesehatan mental, pandemi ini tentu sangat memberikan efek yang cukup luar biasa gitu sama kesehatan mental kita. Ini buktinya nih dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Teddy Hidayat. Setelah 1 bulan terjadinya pandemi ini, katanya nih setelah terjadinya pandemi COVID-19 itu sebanyak 47% mahasiswa tuh merasa depresi loh. Waduh, jadi bukan kesehatan fisik aja berarti ya, kesehatan mental juga ya berarti kena. Bener. Ini tadi 47% mahasiswa merasa depresi. Itu waktu 1 bulan setelah pandemi loh. Apalagi ini hampir setahun lebih loh. Udah mau masuk tahun kedua lagi ya. Yes. Dan ini ya, ngomongin soal tadi pandemi sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Dan juga ini bikin kita jadi kayak lebih panik gitu kan, lebih gelisah dalam menghadapi hidup kita. Nah, salah satu bentuk kegelisahan dari yang biasa kita alami mungkin juga nggak hanya dari berita-berita pandemi, bisa juga datang dari quarter life crisis atau insecurity kita gitu kan. Terutama kalau misalnya nih, kalau selama pandemi ini kan kita jarang banget tuh yang namanya keluar nongkrong sama temen, cari hiburan di luar gitu kan. Kalau biasanya sebelum pandemi kan, kalau kita bosen nih di rumah, kita bisa nongkrong sama teman-teman kita, bercengkrama. Kalau sekarang kita nggak bisa, jadi
tapi di rumah doang gitu. Benar. Intensitasnya sangat berkurang jauh ya. Dan itu ya pelarian dari refreshingnya sih. Kalau gue pribadi sih ke medsos sih biasanya sih. Kalau kalian tuh gimana tuh? Setuju. Kalau nggak medsos, buka Instagram, scroll, ya nonton Netflix lah kalau macam. Kayaknya kalau aku sekarang hobi nonton sih beli. Soalnya kalau ngelihat medsos atau berita aku bosan juga sumpah ngelihat dikit-dikit COVID, dikit-dikit ini COVID nggak berhenti. Jadi kalau sekarang supaya nggak stres ya aku sekarang hobi nonton kalau sekarang. Kalau Dina, lu ngapain tuh kalau misalnya untuk refreshing? Kalau refreshing sih sebelum pandemi kan emang suka olahraga juga tuh kayak jogging tipis gitu ya sekitar rumah. Cuman kemarin pas yang pandemi awal-awal banget sempet yang sangat-sangat dilarang keluar rumah. Kalau sekarang sih udah lumayan bisa keluar rumah lagi untuk jogging, tapi harus nyari udara terbuka dan tempat yang cukup luas gitu sih, dan gak yang terlalu banyak orangnya. Jadi biar tetap bisa sehat juga pikirannya, sehat fisiknya juga gitu sih. Iya. Nah, kalau kita gini ya, kalau gue biasanya kan paling banyak refreshing itu buka sosmed tuh, karena bosen banget, gak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika buka sosmed itu biasanya tendensi atau kecenderungan kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain tuh makin gede gitu. Kalian pernah gak sih ngerasa kayak ngelihat si A misalnya, teman lu misalnya, tiba-tiba waduh, kayaknya dia sudah sukses di usia muda nih. Sedangkan saya masih suka rebahan nih di kasur segala macam. Kayak nama grup tuh kayak. Apa? Kayak nama grup kita itu sukses. Yes. Sukses di usia muda. Nah, itu Amin. Itu sebenarnya kalau kalian ngerasain juga nggak sih hal yang sama kayak, aduh, kok temenku kayaknya udah sukses nih, kok gue masih gini-gini aja gitu. Kevin gimana tuh, Vin? Waduh, kalau aku pasti lagi namanya hidup ya. Dari bukan sekarang aja, Ki. Dulu juga kayak gitu. Misalnya kenapa dia lebih pinter lah dalam hal coding misalkan. Kenapa aku yang malah berusaha pun masih rasanya jauh sekali ketinggalan. Pasti adalah sesuatu yang hal kayak itu. Apapun itu sih. Kalau Dina gimana? Tuh gimana, Din? Kalau aku ngelihat dari sekeliling aku kurang lebih sama sih, apalagi untuk teman-teman yang umurnya kurang lebih sama lah, sekitar 24, 25, 26, 27 awal yang kayak gitu mempunyai istilahnya kayak kecemasan yang sama juga nih. Misalkan kayak dia update-nya ini ya, kok dia update-nya dia udah ini, dia udah sukses di kerjaannya, atau dia udah punya bisnis yang bagus, atau foto mungkin depan dia Menara Paris. Bener, keliling dunia foto. Ya kan, pakai jas kan. Terus udah ada yang udah nikah juga ya kan, udah settle lah istilahnya. Iya kan, maksudnya kalau aku ngerasa kan kayak kalau orang sudah bisa melangkah ke jenjang pernikahan itu kan artinya dia udah selesai sama dirinya sendiri dengan permasalahan hidupnya. Dan ketika orang yang udah sampai kayak gitu, boro-boro berarti kan dia quarter life crisis yang dia bingung, dia berarti kan istilahnya udah bisa lah mengurusin orang lain juga gitu, otomatis pasangannya gitu sih. Iya, menarik nih Dina ngomong soal apa yang udah nikah nih. Kalau gue pribadi jujur ya, kalau gue pribadi ngeliat teman gue yang udah nikah tuh kayak anjir gitu. Gue tuh masih kayak ngerasa kayak bocah gitu. Kayak jujur gue masih suka bener. Gue jujur gue masih suka nonton SpongeBob loh. Jangan sedih loh, Ki. Jangan sedih. Aku juga masih suka nonton film Princess kok, tenang aja. Ya, gue terkadang ngelihat teman-teman yang udah berani untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius dalam hal hubungan ya, itu kayak ngelihat, waduh, mereka kok udah bisa ya dalam tanda kutip sampai kayak sejauh itu kan?
Iya, sampai sejauh itu udah bisa sematang itu, sedangkan gue masih insecure sama diri sendiri, terutama soal nikah gitu kan. Karena gue kayak gue bilang tadi, aduh, gue kayaknya kalau nikah nih bakal ribut mulu nih sama bini gue nanti. Gitu. Iya. Nah, kalau ini nih, gue sebenarnya penasaran nih. Setiap dari kita pasti punya insecurity. Nah, kalau boleh cerita nih, insecurity kalian apa sih? Yang paling lo sebelin nih insecurity itu? Kalau aku pribadi banyak sih sebenarnya insecurity yang aku rasa gitu. Terutama kalau untuk saat-saat ini kayaknya dari segi ekonomi dan pekerjaan gitu ya, yang paling gampang lah kayaknya kita lihat ya kalau di sosial media ya, yang paling gampang kita bandingkan juga gitu, maksudnya bener benar itu masalah seluruh orang itu ekonomi itu. Benar ya kan, itu sangat basic sih ngelihat misalkan kayak teman yang kayaknya udah Iki bilang tadi di awal, kayak temen yang update-nya ternyata udah di sini, ternyata dia udah punya bisnis ini dan segala macam gitu. Sementara di sisi lain kita tuh ngerasanya kayak masih di sini-sini aja gitu. Apalagi kalau ngelihat dia nge-share bisnisnya, ataupun misalkan dia udah bisa beliin sesuatu yang apa ya, kayak bernilai banget lah untuk orang tuanya. Sementara kayak kita ya udah gitu loh, cukup-cukupin diri sendiri aja tuh udah puji syukur banget kan. Mungkin kalau aku lihatnya dari segi itu sih, itu yang paling dasar. Dan kemudian insecurity selanjutnya ya tadi yang kayak udah kita mulai di awal, dari hubungan sih, hubungan gimana ya kan, benar, umur anak anak-anak seusia kita gitu kan, yang ya nggak bisa juga sih kita bandingin apa ya namanya, kehidupan pernikahan orang lain dan yang satu dengan yang lain. Cuman kan rata-rata nih nggak bisa dipatok juga, umur sekitar itu kayak udah banyak tuh yang ditanyain, pacarnya mana, gitu kan? Pacarnya mana? Benar. Atau kapan nih nyebar undangan, gitu kan? Atau anaknya ini udah nikah loh, masa kamu belum? Kayak gitu kan, kayak paling sering lah kita dapat kayak gitu sih. Iya, aku ngerasa juga gitu, Din. Dulu pas aku sebelum kerja tuh disuruh terus oleh orang tua tuh yang penting nyari kerja dulu tuh. Jangan dulu pacaran lah kayak itu. Pas dapat kerja, pas aku pulang pertama kali ke Palembang malah kaget juga aku ditanyain kapan mau nikah. Waduh. Padahal sebelumnya dilarang kan untuk hal pacaran kan. Cuman mungkin ya orang tua pada saat itu ya nyari kerja dulu, kamu baru mikirin yang itu. Benar. Berarti kayak waktu kecil dilarang pacaran, tapi waktu gede ditanyain kapan nikahnya gitu kan ya. Kayak tidak ada jenjang untuk kita mencari dan segala macem gitu ya. Iya. Bener. Dilarang-larang, tiba-tiba ayo kamu harus nikah tuh. Iya ya kan. Dulu dilarang pacaran, sekarang dipaksa-paksa buat nikah cepetan. Kacak. Nah, kalau gua insecurity gue sebenarnya banyak sih, insecurity gue. Cuma yang paling menarik perhatian dan nyebelin tuh untuk saat ini itu ada dua, soal finansial sama yang kedua soal jodoh. Aku yang mana kedua ya. Iya, yang keduanya berkaitan antara finansial dan jodoh ini. Bener. Kan. Apalagi gue tuh ketakutan terbesar gue adalah karena gue bakal jadi kepala keluarga, ya porsi gue untuk bertanggung jawab itu lebih gede gitu, bakal harus kayak lebih gede gitu. Nah itu yang sebenarnya mengganggu gue, yang bahkan bikin gue juga insecure gitu. Kira-kira bisa nggak ya gue jadi seorang suami yang baik atau ayah yang baik buat anak gue nanti gitu. Kalau gue sih itu sih yang paling mengganggu gue gitu, terutama melihat kondisi ya kebiasaan gue masih, kalau misalnya tidur itu kadang ya jam tidurnya berantakan, terus pas bangun kondisi kamar berantakan segala macam, belum bisa ngatur hidup gitu. Nah itu yang bikin gue insecure segala macam.
Nah, ngomongin soal insecure, ada nggak momen dimana kalian insecure banget sampai kalian itu kayak jadi minderan banget gitu, jadi orang yang minderan banget? Dulu sih Ki. Apa Pin? Iya, dulu waktu SMA atau kuliah ya, mungkin kalau dibandingin dengan teman sekitar aku yang nggak kayak seberuntung mereka sih Ki. Kadang kalau kita ngeliat jajan kita dengan dia aja, iya. sudah jauh tuh. Apalagi nggak tahu ya, kalau di sekolahku bahkan seumuran tuh banyak sudah pakai mobil ke sekolah Ki. Waduh, iya. Iya itu serius. Dan sedangkan ya nggak tahu juga kita dia mencari duitnya kan seperti apa tuh kan. Cuman pas kita pribadi pun mau minta aja rasanya sedih sekali. Dan kalau mau nyari apa-apa kan ya nyari sendiri Ki, duit waktu itu. Jualan ini, jualan itu kan. Apalagi kalau deketin cewek pada dulu tuh kan ya takut juga Ki. Kalau pacaran kan harus kemana-mana, atau waktu itu kan musim ke bioskop tuh kalau pacaran tuh kan. Duitnya dari mana Ki? Apa itu rasanya ada minderan sendiri ya, walaupun nggak seluruh cewek tuh kayak itu. Iya, padahal ya, kan pacaran kan bisa piknik Pin. Iya, piknik kemana? Piknik ke Kamangiwa kalau di Palembang gitu. Ke kebun kayu gitu kan, ke taman-taman wisata. Iya, tapi tetap adalah menurutku dari segi finansial yang aku minderin sih pada saat itu. Makanya setiap aku pas sekolah maupun kuliah selalu rasanya berdoa terus, ya Allah kapan lah aku melo banget Pin bisa sukses lah, minimal duitnya banyak lah gitu. Itu kan aku dulu tuh Ki. Lebih ke finansial kalau dulu. Dampaknya apa Pin ke kehidupan romansa lu Pin? Ke romansa nggak tahu ya Ki, kalau di satu sisi mungkin ya nggak tahu itu tentang apakah cewek itu matre kah atau apa, kan nggak tahu juga, aku nggak terlalu mengerti juga soal itu kan. Cuman rasanya tanda kutip kalau kita kita mau pergi ke sini tapi nggak taunya dia nolak tuh selalu otakku selalu menghubungkan itu dengan uang sebenarnya. Aku sadarnya aku nggak punya duit pasti. Dia nih pasti nggak mau diajak motoran nih misalnya gitu ya, yang kayak gitu ya. Iya benar sekali. Iya nggak tahu juga kan. Ya mungkin nggak juga, tapi karena kita minder tadi ngelihat teman sekitar, jadi pasti gara-gara ini nih. Jadi suuzon sendiri malah ya. Iya. Padahal belum tentu juga kan kayak itu. Padahal sudah pasti kan memang. Yes. Benar. Ya. Itu adalah sesuatu yang sangat aku tanda kutip minderin waktu sekolah terutama. Zaman sekolah ya Fit. Kalau Dina gimana Din? Iya benar. Yang sampai bikin lo minder gitu, insecure yang sampai bikin lo minder banget gitu. Kalau minder sih mungkin dulu gue kurang sih, tapi lebih ke cemas sih. Jadi kalau mau cerita, ini nggak apa-apa ya pakai gue lah. Tadi aku, sekarang gue, nggak apa-apa pakai gue. Jadi dulu waktu kan ceritanya anak daerah ini ya kan, terus lulus lah kuliah di Jakarta gitu kan. Terus kayak ngelihat teman-teman yang dari berbagai macam daerah, terus kayak berbagai macam jenis sekolah juga, sekolah-sekolah top lah di daerahnya masing-masing, di Jakarta, di Depok gitu. Terus datanglah gue yang istilahnya anak daerah juga. Itu tuh iya insecure dan cemas banget waktu itu pas di awal-awal gitu. Belum lagi harus menyesuaikan diri dengan sosial yang baru gitu kan. Itu dulu pas awal-awal semester awal itu cukup menguras emosi jiwa sih. Kayak gitu. Oke, itu jadi iya sih, gue bisa relate juga sih, soalnya ada momen dimana gue juga ngerasa kayak itu, terutama ketika gue masuk di sebuah forum dan forum itu diisi sama orang-orang hebat gitu. Benar. Kayak waduh nih anak ini nih ikut pertukaran pelajar ke negara ini misalnya, atau ini anak ikut beasiswa segala macam. Iya, benar. Itu yang ngebikin gue kayak kalah mental lah, kalau ini kena mental lah kok. Ini kayak
ada Bener, cerita yang menarik sih aku kalau denger kamu tuh Ki. Apa tuh? Aku pernah ngikut komunitas yang kayak kamu tadi bilang tuh. Ini pernah apa tuh ngikut pertukaran pelajar ke Amerika lah, atau Australia lah atau gue apa tahu lah, kayak gitu kan. yang lo maksud. Jadi pas aku masuk Ki, kan waktu itu buat setiap event setiap tahunnya kan mereka buat event dan ada kayak booklet itu Ki. Kayak majalah kayak itu tentang kepanitiaannya juga. Itu setengah jam aku mikir Ki. Soalnya yang lain, saya berhasil lulus dari pertukaran Amerika, pertukaran ini, ngikut pemuda-pemudi ini. Aku nggak ada Ki. Setengah jam aku mikir Ki. Buset rasanya. Tapi sekarang aku juga berpikir Ki. Pas kamu ngomong tadi jadi aku mikir. Di satu sisi memang kita minder, tapi di satu sisi tanpa sadar kita pun hebat Ki karena bisa masuk lingkungan kayak itu. Iya. Make sense. Menarik Iya kan? Iya. Nah, gue juga dapat pikiran perspektif baru nih soal memandang keminderan kita karena insecurity kita. Terkadang ya, yang gue inget, terkadang kita tuh minder, tapi sebenarnya secara nggak langsung itu juga ngesabotase diri kita sendiri. Kayak Membatasi. iya, jadi kayak kita memandang diri kita tuh kelewat rendah gitu. Sama yang kayak yang lo bilang tadi, Pin. Padahal lo sebenarnya harusnya level lo tuh, walaupun lo istilahnya tuh di dalam satu ruangan lo levelnya paling rendah, cuma lo tuh ada di ruangan di mana ruangan itu isinya ada para juara misalnya. Iya. You are above the average gitu kan. Dan ini Tanpa sadar kita adalah juara juga kan di iya, situ Ki. gitu. Tapi karena insecurity itu jadinya kita minder dan ya itu tadi pikirannya jadi ngaco gitu. Nah, soal ini ya, masih soal insecurity ini, kalian pernah nggak sih? Kalian insecure nih, sebenarnya kalian insecure sama seseorang, tapi karena mereka itu memiliki semua hal yang lo impikan, cuma nggak kesampaian, lo jadi kayak benci sama orang itu atau kesel sama orang itu. Pernah nggak? Kalau kesel pasti Ki. Ya kayak aku bilang tadi kan, salah satunya soal finansial gitu kan Ki. Pengen kita pengen ini nih, nggak tahu dia punya. Kita cari yang lain tuh tentang hal yang lain juga, dia punya juga Ki. Jadi mencari sesuatu yang nggak dia punya itu susah sekali Ki. Yes. Ya sumpah rasanya jadinya kayak minder sendiri terhadap seseorang ini. Padahal di lain hal ternyata ibaratnya kalau ada 10 hal tuh, yang 10 hal 9-nya tuh ada di dia Ki, yang kita impikan. Nah, tapi tanpa disadari satu hal itu yang nggak dia punya, kita punya. Tapi karena kita ngelihat minder itu, jadi kita nggak sadar sendiri Ki. Di satu hal kita punya kelebihan yang nggak dia miliki. Benar. Iya. Itu kalau Oke. Kalau Dina gimana, Din? Kalau benci sih enggak, cuman kayak kalau waktu awal-awal apa ya, kayak zaman-zaman akhir kuliah dan awal-awal lulus, aku tuh punya sifat yang kayak iri banget sama orang gitu. Soalnya apa yang dia punya tuh iri banget dan segala macam. Cuman nggak tahu ya, mungkin efek pandemi juga ya bikin aku jadi banyak berpikir juga kadang-kadang di malam hari ya. Anjay, kayak overthinking gitu, bahwa aku ngerasa bahwa manusia itu emang habitnya pada dasarnya gitu gak akan pernah merasa cukup gitu. Maksudnya ketika dia ngeliat punya orang lain, dia akan pengen itu gitu, dan ketika dia udah punya, dia lihat punya orang lain, dia pengen itu juga gitu. Jadi kayak dan dari situ aku ngerasa kayak wah, kayaknya gak bener nih kalau gue selalu ngerasa istilahnya iri lah sama orang-orang. Oke, mungkin untuk satu dua aspek dalam hidup kita nggak apa-apa nih kita jadiin jadi motivasi gitu ya, buat batu loncatan kita untuk kehidupan selanjutnya. Cuman semakin kalau misalkan kita lihat kan orang kayak mana pernah cukup ya, di satu hal dia pengen, terus dia dapat, dia pengen lagi, dia dapat, dia pengen lagi. Jadi aku kayak sekarang ini ngambil beberapa aspek yang bener-bener pengen aku raih di hidup aja gitu, kayak bener-bener dijadiin motivasi, tapi ya motivasinya yang istilahnya positif lah untuk diriku
tidak dibangun dari energi-energi negatif gitu sih. Iya. Dan juga kita nggak bakal bahagia juga sih kalau misalnya kita terus ngebandingin diri kita ke orang lain gitu. Benar. Kayak selalu di atas langit masih ada langit gitu kan. Benar. Di atas langit ada Hotman Paris gitu. Di atas Hotman Paris masih ada lagi yang di atas ya kan gitu. Benar. Nah, kalau gue sebenarnya orang yang sangat iri, orang yang mudah iri, tapi nggak dengki ya, iri doang. Jadi gue tuh suka iri kayak bahkan sama orang yang gue nggak kenal gitu. Gue tuh suka iri misalnya sama selebgram, sama YouTuber gitu. Kadang kan ada tuh waktu itu gue sempet ke-trigger ngelihat thumbnailnya Raditya Dika. Ini pemuda ini umur 20 sekian telah meraih 1 miliar. Gue langsung kayak anjir. Gue tiba-tiba tuh langsung kayak nggak mau nonton gue. Nggak tahu kenapa nggak mau nonton gue. Ya. Kayak nggak. Bukannya malah termotivasi gitu ya. Malah kan biasanya kan thumbnail itu kan dibuat malah nggak mau nonton. Sumpah. Tapi karena di satu sisi mungkin tanpa disadari kita bandingin dengan diri kita kayak mau gaji berapapun kayak nggak mungkin kalau umur sekarang dapat langsung mungkin kayak itu sih. Jadi takutnya kalau kita nonton, saya melakukan ini ya nggak relate dengan kamu. Ya bisa jadi. Jadi lebih baik nggak nonton kan mungkin gitu. Itu salah satu bentuk iri gue ya. Gue nggak nonton gitu kayak video-video mungkin videonya maksudnya motivasi. Tapi karena gue udah kena mental duluan, nggak gue tonton, gitu. Nah, bener aku juga pernah tuh. Nah, bagus dong. Artinya ini kan, maksudnya berarti lo tuh tahu limit lo gitu. Maksudnya mungkin dengan lo nonton lo akan lebih iri lagi, mungkin bisa jadi kedengki gitu kan. Jadi dengan cara itu lo sebenarnya udah tahu limit lo sendiri tuh gitu. Bagus sih kalau menurut gue. Iya sih. Yang penting abis itu ya kamu melakukan apa tuh istilahnya kalau dia udah tahu dia bisa punya plan selanjutnya lah gitu. Nah itu dia yang pengen ku ngomong. Yang penting mau kamu tonton apa enggak, yang penting planning kamu selanjutnya gitu kan. Iya betul. Dan siapa tahu kan pas sukses dengan cara kamu sendiri kan. Pas kamu sukses kamu bilang mana Raditya Dika sini. Tolong amin. Siapa karena tahu jalan karena kan abis itu nggak cuma satu ya Pin ya. Iya benar. Abis itu ada orang lain kan malas nonton Raditya Dika kayak gua gitu ya. Iya kan muter-muter aja kan. Itu kehidupan tuh Ki. Roda terus berputar Ki. Kadang kita di bawah, kadang di bawah ya kadang di bawah Ki. Rodanya nggak muter lagi pas kita di bawah gitu ya. Muter lagi stop soalnya. Amin. Jangan sampai itu. Iya PPKM nggak boleh kemana-mana Ki. Jadi mantap aja tuh. Kalau ya itu kan salah satu case gua yang dimana gua iri terus ya gua nggak bisa ngapa-ngapain, jadi gua secara tidak sadar mungkin kayak yang kalian bilang tadi memutuskan untuk nggak usah nonton deh daripada menambah luka di dalam batin gitu ya. Nah ada juga jurus takut kan mental. Ada juga gua bisa mengatasi keadaan tersebut. Biasanya kalau misalnya gue iri sama orang-orang terdekat gua sih. Biasanya kalau contohnya nih gue iri sama lu Vin, misalnya lu kan udah dapet 100 juta pertama tuh ceritanya. Nah sekarang nggak lagi tuh ya gue sempat kena mental tuh gara-gara itu. Waduh Kevin udah dapet nih, udah bisa nih ngambil di level ini, gue belum, segala macem. Gue tuh sampai sempat kepikiran tuh sampai susah tidur segala macem gitu kan. Waduh, ini true story. Cuma pada akhirnya gue bisa berdamai dengan hal itu. Caranya adalah dengan gue ngakuin jujur ke lu kalau misalnya gue iri sama lu. Nggak tahu kenapa gue jadi kayak ini aja. Udah nggak ini aja, nggak mempan lagi soal yang tadi yang bikin gue sempet kena mental tadi. Gara-gara gue jujur ngomong sama lu dan ternyata lu yang gue iriin welcome gitu. Itu yang jadi bikin ya udah deh gitu. Ternyata ini bukan sesuatu hal yang harusnya gue risaukan gitu. Iya benar. Justru kadang kalau dipendam sendiri itu ya jadinya kepikiran terus kan. Jadi pas kita sudah ngomong ya walaupun nanti bisa atau enggak ya yang penting sudah lega aja kan rasanya kan.
mungkin gue juga di saat itu gue cukup beruntung gitu ya, karena pertama gue bisa speak up dan gue speak up ke orang yang tepat gitu. Kadang kalau misalnya kita speak up ke orang yang salah justru makin ngedown gitu kan. Kayak bener kayak misalnya kita galau nih, terus kita cerita ke teman kita berharap kita bisa rilis gitu ya. Kok malah nambah beban gitu. Diomongin lemah lu. Iya, alah sudah lagi. Ini gara-gara ini aja cuma. Kalau misalnya kalian paling sering tuh diomongin gini, lu mah masih mending lah gue gitu. Dibanding kau mending gitu ya. Lu mah masih mending. Kita nih kan Din, kita nih hobi membandingkan yang paling buruk, Din. Bener. Aku masih nggak ada kaki satu nih kanan, masih mending lu. Aku nggak punya 2 kaki. Satu lagi ngomong, masih mending lu. Aku nggak punya 2 tangan 2 kaki. Ada lagi yang ngomong, waduh. Iya, kok kita berlomba-lomba pada hal yang negatif ya? Iya kan, tapi faktanya kayak itu sih, bener juga. Nah, kalian sendiri pernah nggak sih kalian ngerasain kayak kalian tuh mendem sesuatu, misalnya insecurity kalian, terus kalian pengen cerita ke teman kalian, tapi pas kalian cerita kalian malah kayak dilepehin gitu, pernah nggak? Kalau sebenarnya mencari orang yang tepat itu sulit sekali memang. Kadang aku juga kalau ada sesuatu hal yang harus diceritain nih, misalkan kalau nggak diceritain rasanya takut sakit hati sendiri apa-apa. Tapi kalau aku nggak mau cerita dengan orang itu ya mending jangan. Kalau aku kadang sudah kebayang duluan tuh pasti si A, pasti dia bakal ngomong ini deh. Si goblok tadi kan tetap cerita gitu. Bener gitu. Ya kalau tahu kayak itu ngapain aku cerita kan? Malah jadi nambah runyam aja gitu ya. Iya. Dulu sih kalau kayak itu, kalau sekarang sih enggak lagi. Tapi nggak tahu kalau Dina gimana tuh, Din? Kalau aku dulu sih sebenarnya aku tuh tipikal yang suka cerita juga gitu. Sangat suka cerita. Cuman kan kadang-kadang nggak semua orang bisa ngerti kita gitu kan. Oke, mungkin teman kita bisa mengerti A, B, C, D, tapi yang kita ceritain ke dia tuh A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Sementara berarti nggak seluruhnya. E, F, G-nya kita harus mencari orang lain lagi gitu untuk kita berbagi ceritanya. Kalau teman-teman sih ya sepantaran kayak gitu cerita-ceritanya, sampai mungkin kalau aku pernah juga gitu kayak udah di fase-fase bener-bener butuh cerita, ya aku coba ke profesional kayak gitu. Jadi lu ke profesional, psikolog atau psikiater ya istilahnya? Kalau dulu sih psikolog gitu, karena kalau di aku anggapannya gini, maksudnya biasanya kalau memang dari pengalaman aku ya, misalkan nih dulu kalau misalkan kamu udah ke psikolog dulu pertama banget, nanti dia akan ada penilaian gitu sebenarnya dari cerita masalah kita gitu kan. Nanti kalau pada saat dia menilai gitu ya, kita itu udah sampai di tahap fase-fase mungkin mengarah ke depresi, bisa saja dia akan langsung mengarahkan ke psikiater. Biasanya kan kalau untuk yang lebih klinis itu biasanya ke psikiater gitu sih. Gini, ini menarik nih, karena jujur gue ada fase di dalam hidup gue sempet kepikiran buat ke psikolog. Cuma gue tuh bingung, Din, gue harus kemana gitu. Terus belum lagi nambahin apa kata orang gitu kalau misalnya tahu gue ke psikolog gitu kan, karena tidak bisa kita pungkiri kalau stigmanya tuh masih negatif kan. Nah, lu waktu itu proses apa aja yang lu lakukan kalau pengen ke psikolog gitu pada saat itu? Jadi kebetulan ya, puji syukur sekali sih, background orang tua adalah memang orang yang sangat mendukung anaknya sih waktu itu. Jadi maksudnya ketika misalkan gue cerita kayak gini gitu kan, terus gue bilang gue nggak sanggup nih gitu, tolong, istilahnya gue minta ditolong. Ketika minta ditolong, memang orang tua sendirilah yang menyarankan gue
langsung ke profesional waktu itu. Maksudnya itu sih satu-satu hal yang menurut gue cukup penting dan memegang peran gitu. Soalnya tidak sedikit juga teman-teman yang ternyata waktu itu gue sempat sharing-sharing di Clubhouse juga. Gak tau waktu itu Clubhouse masuk-masuk aja gitu, terus ngomong-ngomongin soal mental health dan konsultasi ke profesional. Jadi akhirnya ketemulah, waktu itu kan masih zaman-zamannya kuliah. Jadi kebetulan masih di cover juga sama asuransi kesehatan waktu kuliah. Ya finally gue memberanikan diri lah gitu, karena kebetulan di keluarga gue pergi ke psikiater atau ke psikolog ataupun ke profesional itu bukan sesuatu yang tabu. Jadi gue cukup pede gitu. Maksudnya itu kan yang paling penting sebenarnya. Kadang-kadang ada orang yang ngerasa kayak dia kayak gue dikira gila lah, gue dikira apalah, sakit jiwa segala macam. Soalnya itu sih yang menurut gue cukup hal yang patut gue syukuri juga gitu. Jadi gue punya istilahnya kepercayaan diri nih. Itu suatu langkah pertama yang cukup penting soalnya ya. Kalau misalkan kita nggak percaya diri untuk pergi, ya, kita nggak akan pergi gitu. Karena dari cerita teman, benar. Soalnya waktu aku cerita sharing-sharing di Clubhouse juga itu banyak teman-teman yang sebenarnya dia udah pengen gitu. Dan ketika dia bilang sama ibu atau ayahnya gitu ya, orang tuanya mungkin belum punya mindset yang bahwasanya sakit di mental. Psikis itu adalah psikis atau mental itu adalah sama dengan sakit fisik. Artinya kalau sakit fisik nih, kalau kamu demam, oke lah kamu bisa minum obat. Tapi kalau misalnya kamu kayak udah cacar air, segala macam udah memberdarah, kan kamu harus ke rumah sakit atau ke dokter yang profesional dong. Sama halnya dengan kayak kamu sakit di psikis gitu atau di mental gitu kan. Berarti kamu harus mencari istilahnya dokter untuk mental kamu juga gitu. Tapi bukan gangguan jin ya, Din. Gangguan jin dong. Kebetulan kayaknya belum ya, Vin ya. Iya nih, kadang kan kalau orang apa-apa tuh langsung diomongin tuh, gangguan jin ini. Bener-bener, Vin. Iya, kadang suka diomongin kan. Waduh, sepertinya kamu kurang beriman biasanya. Oh, paling sering kayak gitu orang-orang ngerasa ya. Padahal menurutku kalau menurutku sakit mental itu ya istilahnya, bukan sakit jiwa ya. Aku nyebutnya enaknya sakit psikis atau mental. Aku ngeliat kalau sakit mental sama fisik itu sama gitu. Gak ada hubungannya sama dia kurang beragama atau gimana gitu. Maksudnya pun kamu kalau sakit DBD juga nggak ditanya kan kamu kekurangan mental kekurangan agama apa gitu kan. Yang selalu pertama kali dicari kan kamu ke dokter dong gitu. Iya, nggak mungkin juga kan kamu dibilang kayaknya kurang doa nih kamu. Jadi agak demam. Iya benar kan. Pun profesional itu adalah perpanjangan tangan Tuhan juga kan sebenarnya gitu. Iya. Benar kan? Kalau aku sih ngelihatnya kayak gitu. Iya, malah justru sebenarnya sih kalau menurutku lebih bahaya sakit psikis ya, karena sakit psikis tuh nggak kelihatan. Iya benar. Secara fisik dia. Kalian ingat nggak berita vokalis Linkin Park Chester Bennington yang bunuh diri kan? Ada kan? Yang kan video terakhir yang kalau nggak salah kan ada disebarin tuh kan video terakhir dengan keluarganya kan, yang dia kelihatan kayak masih ketawa-tawa kayak orang nggak apa-apa gitu. Kayak orang yang normal, tiba-tiba ternyata dia di dalam covernya itu semua dia punya luka psikis yang cukup dalam gitu kan, sampai suicidal gitu kan. Betul. Nah, gue masih penasaran nih yang soal ke psikolog tadi, Din. Ketika gini, pas lu ke psikolog itu biasanya apa yang lu lalui gitu? Gitu. Kalau pertama kali nih kan tapi sebenarnya gue mau cerita dikit juga. Sebenarnya walaupun keluarga mendukung, tapi secara pribadi tuh gue tuh sebenarnya setakut itu juga pas di awal-awal ke psikolog. Pasti teman-teman tuh ngerasain hal yang sama juga, karena kayak lo pasti takut kan kalau dijudge. Yes. Ya nggak sih? Kayak iya kan, misalkan takut ketemu kawan nanti. Satu, ketemu teman di jalan gitu kan ya, ternyata kamu mau ke dokter ini. Yang kedua kayak kamu nggak tahu sama dokternya, Din. Ternyata ke dokter yang sama juga. Iya. Ngapain? Bener. Atau ke psikolog yang sama juga. Iya, bisa. Karena aku tuh juga takut dijudge gitu. Aku tuh takut dibilang kayak kamu tuh terlalu begini sampai kayak
Iya, benar sih. Percobaan pertama aku ke psikolog waktu itu sempat gak berhasil juga sebenarnya Ki. Aku cuma berhenti di klinik pertama waktu itu karena setakut itu aku, karena kan belum punya bayangan nih sebenarnya psikolog apa gitu. Sampai akhirnya ya udah memberanikan diri gitu kan. Terus yang ternyata aku senangnya itu nggak tahu ya, ruangan psikolog itu selalu menenangkan dan lumayan dingin gitu. Misalnya dinginnya bukan yang bikin menggigil, tapi kayak bikin nyaman gitu. Iya. Itu yang pertama-tama kalau kamu masuk ke ruangan psikolog tuh kayak gitu. Nah, terus selanjutnya tuh biasanya ya udah kayak kenalan gitu kan. Terus ceritain background kamu, karena biasanya dengan kamu ceritain background, si psikolog tersebut atau profesional itu akan tahu nih kira-kira arahnya akan kemana gitu. Tapi bukan menebak, dia akan mendengarkan dengan baik gitu. Dia sangat-sangat mendengarkan dengan baik, dan bersyukurnya lagi aku kebetulan memang ketemu dengan psikolog yang cocok-cocok aja di aku. Sama kayak dokter nih, kan kamu kadang ngerasa nggak sih, aku kayaknya nggak cocok deh sama dokter ini, dia tuh terlalu begini sama aku. Sama halnya kayak kamu konsultasi ke psikolog ataupun psikiater, kalau menurutku bisa kadang juga ada cocok gak cocoknya juga gitu loh. Karena aku pernah dengar juga teman-teman yang sharing kalau ternyata psikolognya lumayan judgmental gitu. Sementara kan kita ke klinik dia aja itu pakai effort yang luar biasa gitu ya, mempersiapkan mental kita gitu kan. Tapi jangan apa ya, jangan putus dulu semangatnya buat ke psikolog, karena sebenarnya masih banyak banget psikolog yang ini istilahnya kompeten lah gitu. Istilahnya kayak kalau cewek nih nyoba-nyoba skincare sekali gagal gitu kan dia nggak mungkin yang langsung udahlah gue nggak akan pakai skincare selama-lamanya, nggak mungkin kayak gitu kan. Otomatis dia akan nyoba lagi, dia akan coba lagi merek yang lain mungkin. Ketika merek yang lain cocok, akhirnya gue nemu yang cocok. Sama kayak ke psikolog. Nah kayak gitu sih. Terus biasanya tuh kalau misalkan kamu udah nyampe terus cerita background dan segala macam, biasanya akan ditanya nih, kamu biasanya mau cerita apa gitu sama dia. Jadi nggak langsung ditanya kamu itu sakit apa, dukun dong kalau gitu. Biasanya disuruh cerita gitu. Iya, kadang kan orang ngerasa kayak, Kak, biasanya kalau ke psikolog itu biasanya ngapain sih Kak, ditanya pusing atau apa gitu nggak sih? Enggak, kalau aku ngerasanya enggak gitu ya. Cuman kayak benar-benar disuruh cerita ke orang yang ke dokter aja gitu, kayak kamu berobat ke dokter aja. Ya udah aku cerita, itu cerita. Baru setelah cerita biasanya akan dikasih beberapa tes sih gitu, yang akan mereka ambil. Tapi nggak disembur air gitu ya, Din? Kebetulan enggak sih aku. Airnya jauh juga di luar dispensernya. Terus kayak kayak dikasih beberapa tes juga, biasanya paper test gitu disuruh ngisi. Misalnya kayak menghitung kecenderungan yang kayak aku bilang tadi, kecenderungan apakah aku sudah masuk ke fase depresi ataupun tidak, kayak gitu-gitu. Biasanya dia akan nguji-nguji gitu. Oh iya. Gitu. Oke, berarti sebenarnya gini, yang buat teman-teman yang merasa kayak lagi down banget, terus mau pengen tahu apakah dia sedang kena sakit psikis atau enggak, itu berarti tempat pertama yang harus dikunjungi adalah psikolog dulu ya, berarti ya? Iya, psikolog betul. Ya. Kalau menurut aku soalnya gue juga dan jangan gue cuma mau bilang tadi, gue tuh masih bingung antara psikolog sama psikiater itu tadi. Jadi ini udah agak clear aja nih gitu. Setelah dengar penjelasan Dina. Benar. Dan mau nambahin dikit lagi, bedanya psikolog dan psikiater itu sebenarnya dari sisi ilmunya udah beda juga sih sebenarnya. Kalau psikolog itu kan dia backgroundnya psikologi gitu kan. Kalau psikiater itu setahu aku backgroundnya itu dari dokter gitu. Nanti dia ambil S1-nya ilmu kedokteran, nanti S2-nya baru ambil dokter kejiwaan kayak gitu. Makanya dia akan jadi psikiater gitu. Kalau misalkan psikolog kan dia S1-nya psikologi, S2-nya psikologi juga, makanya bisa jadi psikolog kayak gitu sih kurang lebihnya. Dan bedanya psikolog dan psikiater, kalau psikolog itu biasanya tidak bisa memberikan obat gitu. Kalau misalkan kamu dirasa-rasanya butuh obat tertentu, obat apapun itu, biasanya dia tidak bisa memberikan itu. Makanya tadi aku bilang
kalau psikiater itu lebih klinis karena ya dia bisa atau dia mampu diperbolehkan untuk memberikan resep-resep obat. Oke, Nadine, lu tadi ceritanya lu ke psikolog nih kan. Nah, lu ikut tes segala macem, terus setelah itu kita yang udah pernah ke psikolog misalnya, kita udah pernah ke psikolog terus ternyata kita nggak perlu sampai ke psikiater, itu apakah ada kayak kontrol gitu? Kalau sakit kan biasanya ada kontrol gitu kan, per berapa kali gitu kan untuk ngedatengin si dokternya. Nah kalau ke psikolog itu gitu juga nggak sih? Kurang lebih kalau aku waktu itu kayak gitu sih. Waktu itu kan concern aku waktu zaman kuliah adalah sangat-sangat tidak percaya diri ya. Aku kan yang kayak aku bilang ya, aku insecure sekali terhadap apapun waktu zaman kuliah. Fisik juga, ekonomi juga, terus kayak kepintaran gitu ya. Itu aku sangat-sangat tidak percaya diri juga sampai waktu itu psikologku bilang tingkat percaya diriku tuh sampai 0 gitu waktu itu, saking aku tidak percaya dirinya sama diriku sendiri gitu. Sampai akhirnya sewaktu aku tanya apakah aku butuh konsul lagi, ya akhirnya aku istilahnya dibikin paket lah, kayak pertemuan gitu istilah. Kalau ke psikolog namanya pertemuan. Aku tuh kayak dijadwalkan untuk 4 kali pertemuan kayak gitu, dan setiap pertemuan itu akan dikasih kayak tugas lah gitu, PR yang harus aku kerjakan sebelum pertemuan selanjutnya. Ini waktu pertemuan itu kalian lo dikasih kayak kata-kata motivasi nggak? Ayo kamu bisa. Kayak biasanya kan orang-orang kan biasanya kalau ada yang ngedown kan kita biasanya ayo berpikir positif dong segala macem. Nah kalau ke psikolog itu gimana? Nah kalau aku sih waktu itu memang kalau dari dasarnya bukan istilahnya gini loh, kalau misalnya itu adalah suatu hal yang salah, itu nggak akan diberikan gitu. Maksudnya gini, kayak aku pernah dikasih kata motivasi kayak Dina itu hebat gitu, karena memang setelah dites, setelah diukur dan segala macam, si psikolog itu tidak merasa ada hal yang kurang dari aku, cuman masalahnya di kepercayaan diri aku gitu kan. Jadi akhirnya dia membuat kata-kata motivasi yang sebenarnya itu adalah aku sendiri gitu loh. Kayak Dina adalah orang yang tenang, Dina adalah orang yang hebat gitu. Jadi kayak dia semacam mengencourage gitu. Karena kan nggak banyak juga sekarang, pernah nggak sih dengar toxic positivity gitu, yang dia yuk bisa kayak, yuk gitu ya, bahwa apapun itu padahal sebenarnya dia lagi kayak pernah denger sama tamu gitu kan. Itu kan bener, kayak sebenarnya kita tuh lagi kenapa tapi dipaksa untuk positif. Nah puji syukurnya lagi juga waktu itu aku memang tidak dipaksa untuk positif gitu loh. Memang lebih ke memberikan motivasi aja gitu. Setelah aku cerita kesusahan aku, terus kayak permasalahanku gimana, barulah yang dia encourage lah gitu dengan kata-kata positif yang harus aku ucapi waktu itu beberapa minggu lah istilahnya. Jadi kayak sekali pertemuan aku dikasih beberapa kata-kata waktu itu. Kurang lebih itu membantu banget sih, karena kepercayaan diri yang sangat nol waktu itu ya, apalagi yang harus aku perbuat gitu kan. Ya udah, aku nurut aja. Kebetulan aku anaknya nurut ya, dan maksudnya bisa diarahkan gitu. Soalnya banyak juga ternyata ya teman-teman ataupun saudara gitu ya udah ke psikolog ya mental juga, karena memang dia agak susah diarahkan gitu. Memang kalau ke psikolog itu perlu sifat mau diarahkan sih. Kalau memang ada sesuatu yang tidak beres, ya kita mau diperbaiki gitu. Sama lah kayak sakit ya, lo mau disembuhin kan kalau ke dokter gitu. Untung pasiennya Dina. Kalau Kevin ini psikolognya mungkin yang pusing, gak mau diarahin Kevin. Kayaknya psikolognya yang kuarahin, didepatin mulu sama Kevin. Psikolog yang kuarahin. Psikolognya butuh psikolog itu kayaknya. Waduh bosan. Kayak gitu. Jadi aku nggak percaya diri nih jadi. Waktu-waktu apa lagi? Bukan kalian ngomongin kayak itu aku jadi nggak percaya diri nih. Jangan dong gitu.
aku benar-benar effort banget waktu itu Pin, saat percaya diriku sangat rendah, aduh capek lumayan. Dan oke, tadi ngomongin soal ini Din, soal mengumpulkan keberanian untuk kesana gitu, karena kan nggak banyak kan yang punya keberanian. Gue sendiri aja dulu pas sempat kepikiran itu nggak jadi karena ya nggak berani gitu. Nah lu sendiri cara lu untuk memberanikan diri lu gimana Din? Nah, kalau selain support dari orang tua tadi ya, pertama ya yang selain support, yang pertama adalah gue sadar bahwa there's something wrong with me gitu. Karena kadang banyak juga teman-teman yang denial gitu nggak sih, gue nggak kenapa-kenapa deh kayaknya, gue bisa lah melewati ini, gue mampu lah, ini bukan suatu hal yang sulit gitu. Kadang kan kita apa ya, suka self-diagnose juga nggak sih, juga kayaknya gue gini deh, kayaknya gue gini deh gitu. Berangkat dari situ sih sebenarnya kalau gue gitu, kayak ingin meluruskan asumsi-asumsi yang gila. Kadang kepala ini kan suka berasumsi yang aneh-aneh juga gitu kan ya. Dan ya kayak gitu. Jadi berangkat dari gue ingin meluruskan asumsi-asumsi itu, dan supaya ya gue sadar bahwa ada sesuatu yang nggak beres, dan ketika sesuatu nggak beres itu ada di dalam gue, ya gue harus minta tolong, cuy. Maksudnya ya lo masa nggak sayang sama diri lo sendiri gitu. Salah satu bentuk sayang lo sama diri lo sendiri adalah lo ke profesional. Itu adalah salah satu bentuk sayang lo ke diri lo. Itu sih kalau menurut gue. Jadi dan untuk memastikan juga sih sebenarnya Din ya. Bener, dan otomatis kan gini, Kak, tapi nanti kalau aku beneran depresi gimana? Oh ya nggak apa-apa. Berarti kan kamu dapat pertolongan pertama dong. Maksudnya sebelum, karena depresi itu pun ada stage-nya, ada fasenya gitu loh. Ketika lo bisa sadar di early, berarti lo dapat pertolongan yang early juga gitu loh. Itu bagus dong. Tapi kalau misalkan lo ternyata ketika psikolog lo nggak kenapa-kenapa, oh ya bagus juga. Berarti ya lo juga ternyata sehat gitu loh. Tidak hidup dengan asumsi bahwa gue kayaknya kayak gini deh. Oh gue kayak gini deh. Itu sih kalau gue. Kayaknya juga kok harus ke psikolog berarti nih Din. Ya, kalau lu narsis atau enggak gitu ya? Nggak apa-apa. Iya benar. Aku nggak narsis kena. Aku kadang cuman terlalu percaya diri gitu. Jadi harus ke psikolog juga nih. Ketika waktu gue kecil, kepercayaan diri gue 0, Kevin 100 ya, luar biasa. Ya no wonder lah kalau banyak yang kesal sama lu, Vin. Nanti psikolog aja. Nanti psikolognya kan yang malah ngomong, Vin kayaknya aku yang nggak percaya diri sekarang, Vin. Iya benar. Gitu. Edin, tadi aku mau tanya deh satu nih Ki. Kalau kemarin pada di kasusmu kemarin, Din, ke psikolognya sekali atau beberapa kali gitu sih? Aku tuh kalau sebenarnya aku sering sih, cukup sering ke psikolog. Yang pertama waktu aku awal-awal kuliah, itu yang aku bilang aku dikasih kata-kata motivasi itu yang setiap hari aku harus ucapkan dan segala macam. Itu tuh waktu awal-awal kuliah. Terus psikolog selanjutnya itu waktu aku awal-awal lulus kuliah dan akhir-akhir mau lulus sama lulus kuliah awal-awal. Itu aku psikolog lagi itu. Tapi maksudku kasusnya beda kan kalau yang pertama dengan kedua gitu. Maksudku kalau pas kamu ada kasus satu tuh yang tadi minder kalau masuk kuliah ini. Nah itu cukup sekali aja pada kasusmu apa sampai 2 kali dengan masalah yang sama? Kalau itu kayak aku bilang biasanya psikolog itu akan nentuin nih kamu tuh cukup sekali aja pertemuan atau gitu, pertemuan-pertemuan yang lainnya. Nanti dia akan dia kira-kira akan apa ya, ngasih lah gitu. Kayaknya kan udah selesai nih sesi pertama, Dina kayaknya kamu harus nanti akan datang lagi ya, misalnya minggu depan sesi kedua gitu. Dia akan memberikan sendiri sih, Pin, tergantung sama kondisi kita waktu itu. Gitu. Jadi sebenarnya dia yang memberi rekomendasi lah ke kita lah ya gitu. Oh kayaknya cukup sekali ya, tahu harus kesini lagi gitu ya. Dia tergantung kayak tingkat-tingkat permasalahan kita juga. Gitu. Iya. Tadi kan ngomongin soal ke psikolog ya. Si Dina tadi kan ke psikolog terus dibantuin sama psikolog. Nah sebenarnya
kalau misalnya ada teman-teman kita, dia tuh masih agak bimbang gitu ya, mau ke psikolog atau enggak, itu ada kayak support sistemnya gitu nggak sih, atau komunitasnya gitu nggak sih, buat yang untuk teman-teman yang mungkin nih dia ngerasa ada sakit psikis untuk bisa belajar gitu, tapi nggak tahu kemana, yang lost gitu gini loh. Sebenarnya waktu aku sempat sharing di Clubhouse itu, aku tuh pengen banget bikin suatu grup lah, komunitas kayak buat teman-teman yang sebenarnya takut ke psikolog gitu ya. Istilahnya kayak kita tuh berada di pihak yang sama gitu, supaya kayak memotivasi teman-teman segala macam. Cuman belum sempat terwujud, masih ada di angan-angan. Mungkin setelah ini ada teman-teman yang ingin bekerja sama, kita membuat suatu komunitas buat teman-teman yang istilahnya PSP butuh lah nanti namanya nanti. Apa tuh PSP? Psikolog Social Project. Luar biasa gitu. Walaupun backgroundnya bukan psikolog ya, kita istilahnya cuma kayak teman-teman yang ingin menemani teman-teman yang mau aku sebut merek sih, Din. Tadi P-nya tuh mau aku sebut merek background sih, tapi nanti jadi masalah. Iya kan, karena tidak psikolog. Tapi kalau biasanya tuh kalau teman-teman yang pada takut ke psikolog, aku akan menyarankan dia pergi pertama kali bersama orang-orang kepercayaannya gitu, entah itu sahabatnya gitu ya, atau itu orang tuanya yang benar-benar dipercayalah, istilahnya no judgment. Nah, Din, setelah pengalaman lu ke psikolog ya, apa yang lu dapat dari situ? Pelajaran apa yang lu dapat dari situ? Wah, banyak banget sih sebenarnya. Macam-macam sih. Dari yang terakhir kali gue ke psikolog itu, pengalaman yang gue dapat adalah satu kata yang waktu itu dikasih tahu ke psikolog itu. Ketika gue bilang gue sering banget merasa kecil gitu, waktu itu gue bilang kan. Terus disuruhlah menggambar sesuatu gitu kan, dan setelah dibaca sama dia, dia bilang gitu, sebenarnya kekuatan kamu itu sangat besar loh, Dina gitu. Tapi terus gue bilang kan, tapi kenapa gue kayak gini gitu kan, gue nanya ke psikolognya. Iya, nah itu energi-energi yang sebenarnya harus kamu, istilahnya harus dilawan lah istilahnya, karena dia bilang sebenarnya kekuatan kamu tuh besar. Kalau dari tes-tes yang setelah saya berikan tadi, malah saya nggak ngerasa lihat kamu itu kecil gitu. Mungkin pada saat itu memang kita lagi berada di fase itu aja gitu loh. Nah makanya jalan satu-satunya adalah melewati fase itu gitu loh, supaya kita balik ke diri kita lagi. Oh, mungkin ini kalau dari pengalaman gue di episode lalu gue sempat cerita juga nih ke Kevin. Kalau gue tuh anak yang percaya diri dari SD sampai awal SMA. Cuma karena ada satu kejadian bikin gue jadi anak yang minderan gitu, agak lebih minder dibanding sebelumnya. Benar. Bisa jadi pengalaman itu soalnya berperan penting juga. Soalnya kan ada aja nih hal-hal yang ya dalam tanda kutip yang kurang menyenangkan terus terekam terus di otak kita kan, yang bikin kita jadi betul. Kejadian gue sempat mengalami itu, dan itu gue udah sempat gue ceritain juga ke Kevin di episode lalu. Tapi gue beruntung gitu ya, karena gue bisa melalui fase itu tanpa harus ke profesional, dalam artian level sakit psikis gue tuh nggak sedalam itu ternyata. Untungnya gue bisa melalui itu gitu tanpa harus ke profesional gitu. Tapi kan ya kirain beruntung ketemu aku Ki. Ya beruntung sih sebenarnya. Banyak pelajaran yang gue dapat dari lu, Pin. Bangga. Buruk semua. Bener. Berteman sama Kevin itu menguji kesabaran juga sih sebenarnya. Jadi banyak yang bisa diambil sebenarnya. Kayaknya bukan bagusnya deh. Walaupun negatif sih ya ini sih. Ini juga sudah gue ceritain di episode kemarin sih, gue sempat berantem nih Din sama Kevin. Masalah ego. Iya, masalah ego cuma ya tadi bisa kita sama-sama bisa melewati fase pendewasaan diri masing-masing gitu. Tapi sekarang jadi rekan podcast tadi. Kayaknya orang berteman denganku banyak harus sabar ini. Tuh. Nadine, mungkin ini terakhir kali ya dari gua ya. Pesan lo buat teman-teman yang lagi struggling
soal insecurity-nya, soal quarter life crisis-nya. Apa pesan-pesan lo buat mereka? Gue nggak bisa ngomong banyak sebenarnya, tapi gue cuma mau bilang we are on the same boat buat teman-teman yang lagi ngerasa yang sama, karena memang saat-saat seperti ini tuh sangat-sangat tidak nyaman. Ya kalau menurut gue ya dirasain aja, jangan didinai, dirasain terus, tapi harus punya planning setelah lo rasain nih, kayaknya gue harus keluar nih dari fase-fase kayak gini gitu. Entah itu either lo ke profesional atau lo punya step-step kehidupan yang lain. Misalkan kalau dia lagi insecure soal pekerjaannya, ya udah lo upgrade diri lo ambil kelas ini, lo ambil kelas ini yang akan meningkatkan istilahnya ya, kepercayaan diri lo sendiri gitu, yang akan mengurangi juga insecure di diri lo gitu. Kalau misalkan lo butuh ke profesional, ya udah silakan ke profesional gitu. Kalau menurut gue kurang lebihnya kayak gitu. Dan jangan malu untuk pergi ke psikolog ataupun psikiater ataupun profesional gitu. Zaman sekarang apalagi 2021, mana ada sih yang kayak takut lagi lah istilahnya, kayak ke psikolog itu negatif dan segala macam. Kalau menurut gue kita harus memulai gebrakan bahwa ke profesional itu bukan sesuatu hal yang memalukan gitu. Sama aja kayak kamu ke rumah sakit. Kalau kamu lagi sakit di fisik kamu, ya kamu ke rumah sakit. Kalau di psikis kamu lagi sakit, kamu ngerasanya ya kamu ke profesional seperti psikolog atau psikiater kayak gitu. Oke, gue baru inget nih, gue sempet juga ya bisa dibilang agak ngedon gitu pas down. Dan gue tuh sempet cari aplikasi untuk kayak aplikasi soal psikologis gitu. Beberapa aplikasi yang pernah gue coba, ini masih keinstall di HP gue tuh Wisa. Aplikasi buat kayak ini. Jadi gue tuh sempet di fase dimana gue tuh pengen cerita, cuma gue tuh gengsi. Gue tuh gengsi cerita sama teman, sama Kevin, sama sahabat-sahabat gue yang lain tuh gue tuh gengsi. Dan di sisi lain takut di judge gitu kan. Akhirnya pelarian gue, karena gue butuh untuk teriak nih, dalam tanda kutip, pelarian gue ke aplikasi untuk stress relief ini. Jadi aplikasinya tuh kayak chatbot gitu. Aja tuh biasanya. Jadi buat teman-teman mungkin kalau misalnya untuk awal-awal mungkin ya, kalau misalnya kalian lagi bingung buat cerita kemana, kalian mungkin bisa coba sih aplikasinya. Cukup membantu. Atau ada juga aplikasi dari Indonesia tuh Relief namanya. Bisa juga dicoba. Itu kalau nggak salah bisa konsultasi online kalau nggak salah sama psikolog. Kalau nggak salah. Banyak sih kebetulan kalau konsultasi kayak gitu, aku juga kurang lebihnya tahu sih. Kalau teman-teman mau tertarik juga, ada namanya ibunda.id. Ibunda ya namanya. Di Instagram dulu aku. Iya, ibunda.id itu tuh kayak semacam akun Instagram, tapi dia tuh ada konsultasi online-nya gitu, dan itu dengan profesional. Maksudnya memang akan tervalidasi dan orangnya tuh benar-benar istilahnya sarjana psikologi juga gitu. Dan dan kalau dulu aku tuh suka ini juga, Vin, kalau Kevin sama Iki, aku tuh suka belajar meditasi sih. Biasanya itu penting sih kalau menurutku, karena waktu itu aku sempat disaranin sama psikolog juga buat meditasi dan yoga gitu kan. Suka overthinking nih, biasanya meditasi tuh nolong banget sih. Iya. Udah pernah meditasi? Gue udah sih. Kalau gue belajar meditasi tuh pakai aplikasi Simple Habits namanya. Oh iya, Habits ya. Kalau itu aku suka. Kalau meditasi itu aku pernah ngikut kelasnya, kalau kalian tahu, Aji Santoso Putro di Instagram. Itu tuh dia memang pakar di bidang Mas Aji meditasi gitu. Ya, tahu kan Aji Santoso Putro? Nah iya, gue suka ini sih nge-follow dia di Instagram dan di Twitter kurang lebihnya. Beliau ramah sih. Gue sempat nanya-nanya, dibales lu DM gue sama beliau. Oh iya? Yes, menarik. Dulu soalnya aku sempat join Clubhouse juga yang isinya Mas Aji ini. Jadi kayak dia bikin
bikin kelas buat meditasi online gitu, walaupun ya tetap harus kita lakuin masing-masing sendiri di kamar, tapi kayak gue ngerasa ada fase secure kalau misalkan yang nge-lead atau yang ngemimpin itu memang orang profesional gitu, kayak Mas Aji Santoso Putro gitu. Iya sih, hal yang gue dapat dari meditasi itu ngepisahin diri kita sama pikiran. Oh iya, benar banget, benar. Dan itu cukup helpful loh, biar nggak apa ya istilahnya ya, biar nggak terbawa arus pikiran negatif gitu. Jadi pikiran negatif tuh kayak lewat aja gitu, kayak awan lewat gitu kan, diajarin. Benar. Oke nih, sebelum kita tutup nih, Kevin, ada yang pengen lo omongin lagi nggak? Atau Dina? Kevin mungkin? Nggak ada sih. Oke deh, kalau gitu thank you ya Dina ya udah nyempetin waktu buat ngobrol sama kita. Terima kasih sekali juga sih, gue udah boleh sharing-sharing. Terima kasih Dina. Sedikit di sini merasakan pengalaman. Yes, gue jadi belajar banyak nih, terutama soal yang fase-fase ke psikolog tadi. Jadi setidaknya kalau misalnya dibutuhkan, gue udah kebayang nih, oh ternyata ke psikolog tuh gini-gini. Yang mana itu pada akhirnya bikin ketakutan kayak ngebayangin yang serem-serem tuh hilang gitu. Benar. Karena kan nggak pernah tuh diceritain ke psikolog nanti ngapain aja gitu kan. Iya. Kalau gue sih kayak sekolah kan Ki, kalau ke guru BK sudah takut luan tuh kan Ki. Bahkan dari hal-hal yang ini aja, maaf ya gue nambahin dikit lagi, bahkan dulu waktu masih zaman kecil tuh gue sempet ke psikolog karena gue bisa ngelihat hal-hal yang orang nggak bisa lihat gitu. Itu tuh gue ke psikolog waktu itu sempat. Sekarang masih bisa lihat sesuatu yang nggak bisa dilihat. Udah nggak bisa lagi sih, Pin. Untungnya waktu itu gue kayaknya di semacam di bisa terapi sih, gitu. Din. Seharusnya bisa, Din, sesuatu yang nggak bisa dilihat tuh, Din. Cinta. Berat. Ini mungkin ada di podcast berbenah yang lainnya nih kayaknya ya, episode selanjutnya. Itu di-cut itu nanti. Iyalah, aku cut itu Ki. Oke, manjang-manjang mulu nih jadinya, tapi nggak apa-apa. Insightful banget tadi penambahan dari Dina tadi. By the way ya, sekali lagi ya, thank you ya Dina udah mau sharing, karena itu sangat insightful buat kita, dan mungkin insightful juga buat temen-temen yang lagi di fase down dan bingung mau kemana gitu kan. Jadi ingat, kalau ke psikolog itu sesuatu yang normal, bukan sesuatu yang tabu. Because sakit psikis itu perlu diobati. Betul. Jadi ya, thank you Dina, thank you Kevin, dan buat teman-teman berbenah, apabila ada yang salah nih dari omongan kita yang kurang proper, ya tolong dimaafin ya. Dan semoga bermanfaat buat kalian semua, dan see you on the next episode. Bye bye.